Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian bulanan membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pagi hari ini kita masuk hadis nomor keberapa, Bu? Ya, baik. Hadis nomor 12 yaitu tentang tarku ma la ya'nil muslim, meninggalkan apa yang tidak ada kepentingannya bagi seorang muslim. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Di antara baiknya Islam seseorang, maksudnya di antara kesempurnaan Islam seseorang, yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa yang tidak ada kepentingan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita agar seorang muslim itu hendaklah menyibukkan dirinya dengan apa yang bermanfaat untuknya dan yang ada kepentingannya baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai seorang muslim itu dia tersibukkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Perkara-perkara yang dia kalau tahu pun tidak ada manfaatnya, apalagi dilakukan, ya. Dan perkara yang tidak apalagi yang mendatangkan keburukan, pemudharatan. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita tarkut tadakhuli fi ma la ya'nil muslim, ya, dalilun 'alal istiqamah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya seorang muslim tidak terjebak, terjerumus atau meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya, itu adalah tanda keistiqomahan dirinya, ya. Jadi tanda keistiqomahan seorang muslim di dalam agamanya, dia adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaat dan kepentingan untuk dirinya, ya. Jadi jangan sampai kita ini tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi kita ini sudah jauh, ya, sudah jauh.
kesibukan kita dengan satu yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung dosa dan maksiat, itu tanda Allah sedang berpaling dari kita. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah apa? Dia menjadikan kesibukan hamba tersebut pada perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Ya. Maka di sini kebalikannya adalah al-i'rad amma la ya'ni tariqus salamati wan najah. Ya, kita menjauhi, berpaling dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan dan kesuksesan. Karena diri kita ini di dunia ya dua. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, nafsuka illam tushghilha bit-ta'ah syagalatka bil maksiyah. Diri kita ini kalau tidak sibuk dengan kebaikan, dengan ketaatan, ya akan tersibukkan dengan kemaksiatan, dengan kesia-siaan. Betul nggak? Ya, karena pasti hanya ada dua kan. Kalau nggak baik, buruk. Berarti kalau tengah-tengah, itu tidak baik, tidak buruk, itu kita sebenarnya seorang mukmin itu rugi. Karena mengisi waktunya tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Ya, Bu ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas juga adalah apa? Alal muslim an yushgila nafsahu bi'uyubihi wa yuslihaha. Wajib bagi seorang muslim, harus bagi seorang muslim menyibukkan dirinya ya dengan kekurangan-kekurangan dirinya serta memperbaikinya. Jadi lebih baik kita ini apa? Sibuk dengan memperbaiki diri kita, ya. Lebih banyak kita sibuk memperbaiki kekurangan diri kita dan menutup celah-celah yang masih ada lubang-lubang yang bisa masuk di sana akan membuat kita ini menjadi tidak baik, ya, menjadi tidak baik. Termasuk meninggalkan perkara ya yang tidak bermanfaat itu adalah meninggalkan perkataan yang memang tidak ada kepentingannya, bukan bidang kita, bukan urusan kita, ya, bukan keahlian kita, apalagi perkataan yang mengandung dosa. Itu sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang akan menambah kecerdasan akal. Ya, kalau kita ingin pintar, Bu, kata Imam Syafi'i ini ada 3 nih kalau kita ingin pintar. Yang pertama, mujalasatul ulama. Hendaklah yaitu duduk-duduk bermajelis dengan ulama. Ya, yang tadinya bodoh jadi pintar. Benar nggak, Bu? Coba Ibu ke pengajian tadinya nggak tahu, jadi tahu, ya kan? Ya, walaupun sedikit-sedikit. Laras nggak benar nggak, Bu? Ya, Bu, laras, Bu. Oh, dari seueur mah. Pilih tenampung, ya punya. Nah, kita makanya di antara salah satu kesuksesan menuntut ilmu tubuh ya apa yang kita butuhkan dan bisa kita amalkan dulu ya. Jadi jangan muluk-muluk dulu, nanti nggak nampung. Kalau memang kapasitas hati kita ini bisa menampungnya satu ember dulu. Ya, jangan bersemangat ingin satu kolam. Ya, engke saemberna teu kenging, komodi sabalong ya. Nah, ibu-ibu semangat pengen jadi hafidhoh, penghafal Quran. Waduh. Ternyata baca Quran saja belum beres. Baca Quran saja dulu ya beres. Benar enggak, Bu? So, ada belajar Quran ada enggak? Di sini ibu-ibu ada enggak belajar Quran?
Ada majelisnya ya, ada jadwalnya ya. Belajar Quran saja dulu ya. Oh, insya Allah nanti Januari mulai ada di sini ya. Bisa lebih banyak belajar nanti ibu-ibu ya. Ada ustazahnya. Saya tidak sembarangan. Semua pengajar murid saya harus punya sertifikat kitab tajwid. Ya, bersambung sanadnya. Tidak sembarangan. Karena nggak mau buat lembaga yang abal-abal. Ya, nggak kualitas. Nah, jadi nanti kita kalau menuntut ilmu seperti itu ya Bu ya. Kita duduk dengan ulama, jangan muluk-muluk. Ibu ngebahas politik Islam, dan mau ngertinya, bunya. Laras ente Bu. Laras, geus ayeuna mah ulah politik Islam, nu geus puguh we urang milih Anies Baswedan gitu. Laras tuh Bu. Laras, ya daripada mikir-mikir politik Islam, bener kan? Pusing, ya kan? Nutas puguh we milih mah, ya. Nutas puguh. Saya nggak kampanye Bu, karena belum jadwal kampanye ya. Ya Bu ya, baik. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin bertambah kecerdasan kita, berarti apa? Ya, ada 3 perkara. Ya, perhatikan nih baik-baik. Yang pertama, bermajlis, berduduk-duduk dengan ulama. Yang kedua, mujalasatus sholihin. Yang kedua itu bergaul dengan orang-orang soleh. Ya Bu ya. Kenapa yang tadinya kita tidak baik, insya Allah jadi orang baik. Kalau gaul sama orang soleh. Ya, insya Allah. Tapi Ibu jangan terlalu banyak bergaul dengan orang solehnya Bu. Dengan yang solehah ya Bu ya. Ya kan ibu-ibu mas sama ibu ya. Dengan yang solehah. Insya Allah kalau kita ini baik, bergaul dengan orang baik, akan terbawa baik. Karena teman itu menyeret. Ya, teman itu menyeret. Kalau teman kita baik, akan menyeret kita ke kebaikan. Kalau teman kita buruk, akan menyeret kita kepada keburukan. Nah, berteman dengan siapa saja boleh. Tapi harus dijadikan teman-teman dekat kita ini orang-orang baik. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi, seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan oleh salah seorang kalian siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Siapa yang menjadi teman dekatnya? Karena kata orang Arab apa? As-sahibus sahib, teman itu menyeret, menarik, bisa narik kepada kebaikan, bisa narik kepada surga, bisa nyeret kepada keburukan, bisa nyeret kepada neraka. Jangan sampai nanti kita menyesal seperti digambarkan Al-Qur'an. Ketika ada akhirat, nyesel. Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Celaka aku, aduhai celaka aku. Ketika ada akhirat, sudah dimasukkan ke dalam neraka, baru nyesel. Nyeselnya kenapa? Wah, aduhai celaka aku di surat Al-Furqan itu, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman dekatku. Kenapa? Dia telah menjauhkan aku dari Al-Qur'an. Ya, setelah peringatan itu datang kepadaku. Rugi, Bu. Ya, rugi. Udah kita ambil contoh ya, berita yang viral. Ini buat pelajaran, bukan untuk tidak boleh mengejek-ngejek, tidak boleh mencela ya. Berita yang viral. Coba kurang gimana Bu punya pangkat jenderal. Bener gak? Itu bukan main nikmat yang besar. Punya pangkat jenderal, punya jabatan lagi. Ya, tapi karena teman circle-nya itu orang-orang yang tidak baik, keseret enggak? Keseret. Ya, keseret. Belum tentu dia ini pakai narkoba, tapi teman-teman circle-nya bandar-bandar narkoba. Keseret enggak?
Hancur nggak semuanya? Hancur. Ya, hati-hati. Makanya kita hati-hati pilih teman. Ya Bu ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, tarkul kalami fima la ya'ni, yaitu meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang akan menambah kecerdasan akal kita. Nah, makanya salah satu ciri kesempurnaan seorang mukmin, seorang muslim adalah apa? Dia meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena al-fudulu fil kalami qad yajurul muslimu ilal kalamil muharram. Karena berlebihan dalam perkataan yang tidak bermanfaat, tidak ada dosa, tidak ada pahala, ya, tapi tidak ada manfaatnya, itu kadang menyeret seorang muslim untuk mengucapkan perkataan yang diharamkan. Betul enggak? Ya, makanya kita mencoba ya Bu ya, apalagi umur kita sudah tua-tua, maka udah tua ngomongin aja orang ya. Masa sudah tua ngegibah aja. Pekerjaan Anda apa? Ngegibah, ibadah mas sampingan. Ya, tuh, ya. Pekerjaan apa? Anda apa? Ngerumpi, ngegosip, ya, pengajian mas sampingan. Kenapa sampingan? Pengajian mas 1 jam, ngegosip nama 10 jam. Ya, nggak apa-apa Bu, ibu-ibu nggak ngaku juga nggak apa-apa. Nggak ngaku juga nggak apa-apa. Artinya kita coba, mari kita robah ya. Semakin Allah kurangi jatah hidup kita di dunia, semakin kita perbaiki hidup kita ya. Langkah hidup kita harus semakin kita perbaiki, semakin kita tata ya. Semakin kita hati-hati. Kenapa? Kalau hidup itu hanya hidup di dunia, makan, minum, senang-senang, dan tidak diminta pertanggungjawaban nanti setelah kematian, ya sudah, seenaknya saja kita hidup. Tapi masalahnya kan diminta pertanggungjawaban. Itu masalahnya. Ya, kita ini apa namanya di rumah tangga saja, istri tanggung jawab, nanti diminta pertanggungjawaban terhadap suami dan anak-anak. Suami diminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anak. Ya, semua itu di dunia loh, belum di akhirat. Ya, makanya semakin kita dikurangi jatah hidup kita di dunia ini, harus kita semakin menata kembali langkah hidup kita. Ya, sebelum kita melangkah, coba lihat dulu, merenung dulu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya, kalau benar, ayo. Kalau enggak, ya sudah. Walaupun berat, berat memang. Meninggalkan sesuatu yang keburukan itu berat. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu apa? Selalu mendorong kita untuk melakukan keburukan. Makanya ketika Zulaikha ngaku menggoda Yusuf, apa kata Zulaikha? Ya, wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak berlepas diri dari hawa nafsuku. Karena hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Kecuali hawa nafsu yang dirahmati Allah. Namanya ini nafsu ammarah. Ada yang nafsu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawamah. Jadi jiwa pada Allah masih mending daripada nafsu yang tadi. Jiwa yang selalu mendorong-dorong berbuat keburukan. Ya. Maka kita ini diberikan akal oleh Allah, harus bisa mendeteksi ini. Ya. Kita diberikan akal oleh Allah, harus bisa mendeteksi ini. Kita ini ikut nafsu yang mana nih? Sebenarnya, ya masih mending nih yang kedua. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada kebaikan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pelajaran terakhir dari hadis ini. Nanti kita pindah ke hadis berikutnya.
Pelajaran terakhir adalah al-insanu al-mashghulu bi nafsihi an ghairihi mahbubun indallahi wa indan nas. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri daripada sibuk mengurusi orang lain, itu adalah ciri orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Bener gak Bu? Sok ibu sama orang yang kepo, seneng gak Bu? Banyak nanya, ya. Ibu beli barang baru ditanya, emang beli di mana? Harganya berapa? Kepo lu. Ya Bu ya, kepo lu. Ya, banyak nanya segala. Nah, seneng nggak Bu? Nggak seneng, ya. Bener nggak? Ngurusin orang amat, ya. Harganya berapa? Itu cash apa kredit? Dasar ibu-ibu ya. Lah, ibu-ibu tuh investigasinya lebih hebat daripada penyidik dan intelijen. Informasinya lebih cepat daripada informasi majalah dan koran Tempo. Ya. Tapi masih mending Bu, Tempo Ayah, Tempo Daya, wartawan Tempo. Baik, ya Bu ya. Jadi orang yang dia sibuk dengan urusan dirinya sendiri, itu adalah daripada mengurusi orang lain, itu adalah ciri orang dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya kan? Kita juga kan seneng kalau sama orang yang nggak suka kepoan gitu. Ya maka kita pun harus begitu. Orang lain pun nggak bakalan seneng kalau kepoan gitu. Coba kalau diganti bahasanya, ada teman kita punya barang baru, alhamdulillah ikut seneng. Enak nggak Bu? Walaupun di hati enak, gini kurang macan kabeli. Ya, walaupun di hati enak, aduh kok saya belum kebeli ya. Sudah ucapkan saja alhamdulillah. Itu untuk mengusir dengki kita di dalam hati. Itu untuk mengusir rasa kepo kita di dalam hati. Ya, ucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ditambah lagi rizkinya. Gitu. Ya Bu ya. Baik, kita masuk hadis berikutnya biar cepat. Hadis ke-13. Hadis 13 ini hadis tentang kamalul iman, ya, salah satu kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari bapaknya Hamzah namanya Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pernah sedikit ceritakan tentang Anas bin Malik ya. Jadi pembantu Rasul tuh sebelum Rasul datang ke Madinah, itu ibunya Ummu Sulaim sudah bertekad apa yang akan saya berikan untuk Nabi kalau Nabi datang. Ya, Kader ini mau ngasih apa, nggak punya apa-apa. Akhirnya ada anaknya, wah anak saya nih mau saya kasihin ke Nabi. Suruh melayani Nabi, jadi pembantunya Nabi. Akhirnya pas Nabi datang, itu Ummu Sulaim punya baju satu-satunya. Ya, punya baju cuma satu. Kita mah punya baju, alhamdulillah banyaknya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya kalau banyak bersyukur itu sebenarnya Bu, kalau banyak bersyukur itu kita tidak akan punya rasa dengki kepada orang lain. Ya, ketika orang lain nambah, alhamdulillah. Kita juga punya kok. Ya, baju penuh, lemarinya ge beli deui. Ya, udah muat. Bener nggak? Ya, nggak muat. Tiap hari neng Sopi ditinggalian. Keranjang dulu. Klik. Ya, keranjang dulu. Klik. Di keranjangan semuanya. Nah. Saya beli kitab, Bu. Kalau di Shopee saya beli kitab. Ya.
bukan beli baju, saya mau beli kitab. Ada kitab yang baru, beli ya lumayan sih, walaupun harganya sekarang dari luar negeri ya. Tapi nggak apa-apa, ilmu. Jadi apa namanya, kembali tadi, si Ummu Sulaim ini nggak punya apa-apa. Bajunya cuma satu, cuma lebar, bajunya gede. Akhirnya apa? Ini saya, masa anak saya mau dikasihin ke Rasul, bajunya dia apa, lusuh. Akhirnya dia gunting bajunya sebagiannya, kemudian dijadikan bajunya buat anaknya, Anas bin Malik. Datanglah ke Rasulullah. Rasulullah, ini anakku, jadikan olehmu sebagai pembantumu. Umur 10 tahun. Namanya anak-anak ya Bu ya. Rasulullah SAW terima, disuruh ke pasar. Itu tugas pertama Anas bin Malik. Oleh Rasul disuruh ke pasar, beli sesuatu. Ini udah lama banget nggak balik-balik. Kemana si Anas? Disusul oleh Rasul. Ternyata lagi main sama teman-temannya. Iya, namanya juga anak ya. Jadi kalau ibu punya cucu, punya anak, suruh ke warung ya, lama nggak pulang-pulang tuh, wah jangan dimarahin. Pas diketahui lagi main tuh, ya main anak-anak. Bener gak? Lamun ibu-ibu ke warung, disuruh sama suaminya ke warung, sudah setengah jam nggak datang-datang. Wah, curiga ini mah. Ada rapat dadakan nih di warung. Ya, rapat komisi A, pembahasan tentang pemerintahan. Ya, jadi harus dicurigai nih. Jadi Anas, akhirnya Rasul senyum-senyum aja, nggak marah. Nah, Anas tuh jadi pembantu Rasul 10 tahun sampai wafat, dan didoakan supaya diberkahi hartanya, dipanjangkan umurnya, dan dibanyakan keturunannya. Ternyata benar, hartanya banyak, umurnya lebih dari 100 tahun, dan kemudian dia bisa menguburkan anak cucunya. Anak cucunya mati, tapi dia yang menguburkannya, ya, diberkahi oleh Rasulullah, dengan berkat doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasul wafat, Anas bin Malik saking cintanya kepada Rasul, tiap malam mimpi ketemu Rasul sampai matinya Anas. Tiap malam mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mah pengen banget, bener gak? Tapi susah banget, ya. Pada ketemu juga belum tentu kita tahu itu teh bener Rasul apa Bu? Bukan. Ya, pas ketemu pakai jubah, kumisnya baplang, nggak ada jenggotnya, aku Rasul. Kita seneng. Saya semalam ketemu Rasul, mimpi. Gimana coba sebutkan? Kumisnya baplang, nggak ada jenggotnya. Kita malin Rasul, sama security. Rasul mah jenggotnya panjang, ya. Jenggotnya, ubannya hanya 20 lembar. Tidak lebih dari 20 lembar. Ubannya ada di jenggotnya sama di rambutnya, 20 lembar tuh, ya. Kemudian laisa Rasul itu rambutnya bil ja'dil qotot, tidak keriting, wala bisabti, dan juga tidak lurus. Jadi apa? Bergelombang, ya. Ya. Terus sampai cuping telinganya, dan sampai ke pundaknya, enggak lebih dari itu. Bukan main, ya. Rob'ah laysa bitawili al-bain wala bil qasiri. Ya, Rasul itu tidak terlalu tinggi ukuran orang Arab, dan tidak terlalu sedang. Ya. Rob'ah, sedang perawakannya. Kalau jalan, idza masya fa yatakaffa'u. Kalau jalan itu seperti apa? Seperti jalan ke depan. Saking cepatnya jalan, menandakan beliau itu orang yang semangat untuk puluya peleye, ya. Lalaki puluya peleye. Lalaki jadi kaum mager, ya. Sekarang banyak kaum laki-laki mager. Bener gak? Kalah sama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu masih semangat, pagi-pagi sudah pengajian. Ya. Sekarang banyak kaum laki-laki mager. Salah satu bentuk banyaknya pengangguran itu di Indonesia, salah satunya kaum laki-lakinya pada malas gerak. Ya kan?
nggak kreatif. Ya. Kuningan Bu, kemarin saya diskusi sama tokoh-tokoh di Kuningan ya, itu 84% kemiskinan. Kuningan 84%. Kebetulan kemarin kita ada seminar, saya ngisi seminar tentang masalah politik, akulturasi nilai Islam ke dalam politik, budaya politik ya. Itu ya tokoh-tokoh lah muncul, Dr. Iskandar, Dr. Fahrus, Profesor, yang lain ada. Itu akhir diskusi kita. Gimana caranya, salah satu yang dimunculkan, gimana nih cara memahamkan ke masyarakat, notabene 84% itu miskin, dan dijadikan komoditas politik oleh orang-orang tertentu. Ya, itu mah cerita sedikit lah. Ya, ibu-ibu mada liarnya punya, diajak nyarios politik, banyak. Terus nu pasti baik, nu pasti sahabu. Baik, kata Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Rawal Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu sekalian, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Ya, yang pertama, hadis ini menerangkan tentang apa? Min khisalil iman hubbul muslimin. Pertama, tentang ikatan persaudaraan iman. Di antara salah satu bentuk bagian dari keimanan adalah mencintai sesama muslim. Jadi kalau sama muslim jangan saling benci. Punten ya Bu ya, saya bukan enggak ini. Jangan sampai ada cebong, kampret. Ya, sama-sama muslim. Ya Allah, apalagi sekarang ada nasdrun lagi. Ya, udah mah banyak naskun aja sudah banyak jualannya, ya nasi kuning, ya. Kemudian apa namanya? Nasduk aja masih banyak belum laku ya. Nasi uduk. Ini ada lagi istilah nasdrun. Pas dideklarasikan jadi capres, langsung muncul nasdrun, nasionalis kadrun, kadal gurun. Istilah apa? Masa muslim sama muslim kayak gitu? Pantas enggak? Coba, yang satunya muslim, apalagi pakai kopiah, ngomongnya agama, ya. Tapi ke yang lain, kadrun nih, kadar gurun. Pantas enggak muslim ngomong gitu? Pantas enggak, Bu? Kan lucu ya. Apalagi pakai dalil buat mencela sesama saudaranya. Dari kubu sebelahnya lagi, apa? Cebong. Masa nyebut ke saudaranya binatang? Bener gak? Kampret. Nyebut ke saudaranya binatang? Pantas nggak kayak gitu? Saya mah, kita bolehlah pilihan biasa saja. Dewasa kita jadi muslim yang dewasa. Ya, pilihan mah biasa. Yang namanya pilihan politik, pilihan apa, biasa. Bener gak? Ya, jangan sampai hancur akhlak kita. Jangan sampai hancur persaudaraan kita. Hanya gara-gara beda pilihan yang tadinya satu pengajian. Enggak pengajian lagi. Benar enggak? Muslim sama muslim musuhan. Ya, dapatnya pahala apa dapatnya dosa? Jadi kita sesama muslim harus saling mencintai. Karena mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu saudara. Kalau ada berantem fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada berantem nih saling mencela, damaikan. Jangan dikompori. Ya, kita ngomporin,
Terkompori lah, terprovokasi yang lain. Berbuat dosa, mau tanggung jawab kita menanggung dosa mereka? Nggak. Coba kalau berpikirnya begitu, ya, memang nggak diminta pertanggungjawaban tuh nanti, pasti diminta pertanggungjawaban. Ya, kita harus cerdas ya Bu ya. Ini timbangannya. Muslim dengan Muslim saudara. Al Muslimu akhul Muslim, kata Nabi. Muslim dan Muslim itu saudara. La yadzlimuhu, wala yahqiruhu, wala yuslimuhu, ya, wala yakhdhuluhu, wala yuslimuhu. Muslim itu saudara dengan yang Muslim yang lainnya. Jangan mendoliminya. Jangan membiarkannya terlantar. Ketika butuh, kita biarin. Padahal dia lagi membutuhkan bantuan kita. Jangan menghinanya. Jangan merendahkannya. Karena sesama saudara. Ya, sesama saudara. Jadi harus saling menghormati, harus saling menghargai, bahkan harus saling mendukung dalam kebaikan. Ini ciri kesempurnaan Islam. Ciri kesempurnaan iman seorang muslim, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Ya. Pelajaran berikutnya adalah al-hubbu sirrus sa'adah. Cinta itu rahasia kebahagiaan. Benar enggak, Bu? Benar. Nah, kita ingin bahagia hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin, tumbuhkan rasa cinta sesama muslim. Ya, akan muncullah kebahagiaan. Senang enggak kira-kira kalau kita punya saudara mencintai kita karena Allah? Ya kan? Selalu berbuat baik pada kita. Senang enggak? Kita pun harus begitu, senang. Kalau sudah senang sama senang, saling mencintai, kira-kira para semua. Kalaupun ada masalah, akan cepat selesai. Dulu para sahabat Nabi itu begitu. Sampai ada yang ngasih ke saudaranya, kepala kambing ya, diputerin, muter lagi ke orang yang ngasihnya. Ya, muter lagi ke orang yang ngasihnya. Datang lagi ke sana. Ada lagi Rasul ketika kumpul ada tamu dari jauh. Kata Rasul, siapa yang ingin menjamu tamuku ini? Yang mengangkat tangan pertama siapa? Orang miskin. Ya, saya Rasulullah. Enggak mikir di rumahnya ada apa. Datang ke rumahnya, cepat-cepat ke istrinya. Ada apa di rumah? Ya, kata istrinya, tidak ada apa-apa. Tinggal buat makan anak-anak kita saja. Buat kita saja enggak ada. Sudah tidurin anak-anakmu. Ya, ini kita kedatangan tamu Rasulullah. Nanti kalau datang, tidurin anak-anakmu sedia. Lalu kita bareng di sana dengan tamu kita, biar disangka makan bareng. Sampai segitunya. Ya, sampai segitunya. Besoknya sebelum dilaporan ke Rasulullah, Rasul sudah dikasih tahu oleh Allah perbuatan sahabatnya ini, didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu tuh pergaulan para sahabat Nabi sampai segitunya. Ya. Mereka pernah berselisih, pernah sampai mau perang, sudah angkat senjata. Ketika diingatkan tentang nikmat persaudaraan, nangis mereka semua, berpelukan kembali. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkan ajaran Nabi ini? Karena itu kan Nabi kita yang mengajarkan pasti kepada kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah saling mencintai satu sama lain, maka permasalahan apapun akan cepat selesai. Kenapa di Indonesia ini muslim dengan muslim hanya beda partai, beda kelompok, ya, pengajian, musuh-musuhan terus. Sujudnya sama kepada Allah, kiblatnya sama Ka'bah, yang dibaca Al-Qur'an. Kelompok A dalilnya sama dari Quran, kelompok B dalilnya sama dari Quran, dari sunnah. Ya kan? Tapi kenapa musuh-musuhan? Karena bukan cinta dan kasih sayang yang dibangun. Yang dibangun adalah kebencian. Al-Quran dipakai untuk membenci orang lain. Hadis Nabi dipakai untuk membenci orang lain. Apakah Nabi pernah mengajarkan membenci orang lain? Tidak pernah. Lalu ajaran siapa yang mereka sampaikan?
Permasalahan nggak pernah selesai akhirnya kan. Muslim dengan muslim musuhan terus aja. Gara-gara beda pilihan ke 10 tahun ya Allah. Ya. Sampai hari ini masih dimunculkan lagi istilah-istilah yang tidak baik. Ya, dimunculkan lagi. Yang tepuk apa? Orang kafir tuh seneng. Ayo terus, ayo saya biayai kamu. Ayo, biar perang terus. Ya kan? Ya ibu-ibu jangan ya Bu ya. Soklah dari diri kita dulu ya. Kalau ada yang provokasi-provokasi gitu, hanya beda pilihan. Sudahlah, nggak usah ditanggapi. Minimalnya diam, nggak usah ditanggapi. Biar tidak menyulut perselisihan. Ya, kalau kita mau milih siapa, pilih saja. Saya juga punya pilihan. Orang saya penasehatnya kok Bu. Bu ya, saya penasehat tim relawan Bu ya. Penasehatnya tuh saya. Sohibnya Pak Anies tuh nggak apa-apa ngomong sini. Nggak apa ya, nggak apa. Belum kampanye soalnya. Ya, datang ke saya 2 kali, minta saya jadi penasehatnya. Nggak apa-apa. Bismillah, karena orang baik. Kita harus dukung orang baik ya. Baik. Terus etama kayak nyebunya, etama sudah suatu hal yang memang harus kita lakukan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Kemudian di antara termasuk kesempurnaan iman adalah antakroha li akhi kama takrohu li nafsik. Engkau membenci keburukan untuk saudaramu, kejelekan untuk saudaramu, sebagaimana engkau pun membenci jika keburukan itu ada pada dirimu. Ya, jadi salah satu bentuk kesempurnaan iman, kita tidak mau nih saudara kita dalam jelek terus ya. Maka kita pun tidak mau seperti itu pada diri kita, dinasehati oleh kita. Ya, kamu jangan begitu, nasihatnya yang baik, bahasanya yang baik, ya. Cari momen yang tepat. Kalau dia membutuhkan sesuatu dan kita mampu membantunya, jangan nunggu diminta. Barangkali dia menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta, padahal butuh. Coba cari tahu sama kita. Ada nggak saudara kita, teman kita, sahabat kita nih, satu saudara kita, kerabat kita, sahabat kita di pengajian yang kira-kira nih butuh enggak nih? Ya, jangan nunggu minta. Barangkali dia mau menjaga kehormatan dirinya. Ya, itu salah satu bentuk kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Maka terakhir, kita seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh ada dalam hati kita sedikit pun perkara-perkara yang akan mendatangkan keburukan pada saudara kita. Yang harus ada bagaimana kita menanamkan kebaikan pada diri kita dan ada keinginan untuk memberikan kebaikan pada saudara kita. Kalau hidup seperti itu, kira-kira keren nggak Bu? Keren ya Bu ya? Enak, aduh. Daripada ketemu orang lain tuh cemberut, ya. Ya, itu para rubuh we. Nggak tenang kan hidup, nggak damai, ya, nggak tentram. Makanya tadi kata ulama, al-hubbu sirrus sa'adah, cinta itu rahasia kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, hiduplah dengan apa? Penuh rasa cinta dan kasih sayang. Baik Bu, ada 10 menit. Barangkali mau ada yang ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Ya, silakan Bu. Iya, betul.
Betul sekali, Bu. Grafik iman itu tidak stagnan, ya, fluktuatif ya, Bu ya. Grafik iman itu fluktuatif. Ya, apalagi imannya kita. Mungkin banyaknya terjun bebasnya ya, banyaknya. Ya, naiknya lama ya, kayak naik Gunung Cermai. Diam dulu, ngecamp dulu ya, pokoknya ibu-ibu gitu. Nah, tapi pas turun memang begitu ya, fluktuatif. Grafik iman kita itu. Nabi sendiri yang mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa grafiknya naik. Tapi setiap grafik yang sudah naik pasti ada turun, ada kemalasan, ada kelemahan. Ya, duh malas ting orang teh geus ulah ngaku da Allah geus terang, ibu teh males. Terus Bu, terus ulah ngaku orang males ting, abdi tanya, terus ulah ngaku Allah ge terang, ibu teh mah males tinggal obatan males nah itu. Ya. Tapi Nabi tidak hanya mengatakan itu. Nabi kasih solusi. Kasih solusi bagaimana cara solusinya? Kita harus ada semacam variatif dalam amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu jangan monoton. Ada satu yang diandalkan ada, tapi harus banyak variasinya. Variatif, ya. Satu dua andalan dah. Saya andalan amal solehnya tahajud. Saya andalan amal solehnya sedekah. Satu dua silahkan. Itu andalannya. Tapi bukan hanya itu, monoton. Nantinya kalau yang itunya malas, turun imannya, ditinggalin yang lain nggak ada dapat. Benar nggak? Makanya kata Nabi, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtadau. Barang siapa yang dia masa lemah grafik imannya turun, tapi tetap di atas sunnahku, maksudnya apa? Memperbanyak amalan sunnah, grafik variatif. Amal solehnya variatif. Maka dia tetap di atas petunjuk. Mungkin suatu saat ibu lagi malas tahajud, seminggu udah tahajud. Tapi ada variasi yang lain amalnya. Oh, saya masih bisa sholat duha, alhamdulillah. Ya, sambil menata kembali nih amalan yang ditinggalkan. Paham Bu ya? Paham. Ya, biar grafiknya tuh enggak jatuh banget. Ya, enggak sampai 84%, ya. Ya. Jadi grafiknya tuh tetap ada fluktuatif pasti ada. Tapi coba dengan variasi amal. Lalu kata Nabi, waman kan faman kanat fatratuhu ala ghairi sunnati faqad dol. Nah, kalau bukan di atas sunnah Nabi, tidak memvariasikan amal soleh, ya, amalan-amalan sunnah Nabi kan banyak ya Bu ya, amalan-amalan sunnah tidak divariasikan, dia akan mudah tersesat, mudah dia tergelincir, ya, dia akan mudah tergelincir. Makanya tadi caranya ya Bu ya, coba divariasikan, banyak amal solehnya, ya, banyak amal solehnya, tapi ada andalannya. Andalannya tahajud tadi ya misalnya, andalannya sedekah. Nah, yang lainnya variasi. Banyak amal soleh. Itu Bu. Ada lagi silahkan. Mangga. Ibu sudah capek, kenapa ibu mau melawan? Ya. Iya. Ibu sudah capek. Iya, kenapa melawan lagi? Kalau sudah capek mah istirahat, Bu. Ya. Iya, kalau ibu capek ngelawan terus, ibu kalah. Ya, Bu ya. Coba saya sebelum jawab pakai dalil ya. Sebelum jawab pakai dalil. Kita udah capek, tapi kita terus saja olahraga. Yang ada apa? Pingsan sakit bisa di ICU, benar nggak? Ya Bu ya. Logikanya gitu Bu. Ibu udah capek ngadepin orang kayak gitu, kenapa ibu layanin terus? Ibu yang sakit nanti. Benar Bu.
Makanya ketika Nabi ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, li qarabatun, aku punya kerabat. Ya, aku berbuat baik pada mereka, mereka berbuat buruk padaku. Benar nggak? Ya, ya, aku berlapang dada pada mereka, mereka tetap berbuat buruk padaku. Ya, apa kata Nabi? Kalau engkau terus berbuat baik pada dia, pada mereka, maka seakan pas dan Allah akan memberikan kemenangan pada dirimu. Jadi jangan dilayani lagi, tetap berbuat baik. Apalagi tetangga, nanti sebenarnya ada mau masuk nanti. Ya, tadi waktunya sudah mepet, nantilah pertemuan nanti hak-hak tetangga ya, hak-hak tamu, biar kita tahu. Ya, biar kita tahu sehingga kita melakukan bertetangga dapat pahala. Bertetangga jadi amal soleh, ya kan? Menjamu tamu jadi amal soleh, ya. Itu nanti, tapi nantilah dibahasnya. Intinya kita ada hak tetangga, maka salah satu bentuk kesempurnaan iman itu adalah apa? Kita jangan sampai mengganggu tetangga kita. Kalau tetangga kita berbuat buruk kepada kita, ya sabar. Ya, balas dengan kebaikan. Apalagi udah capek, Bu, kasihan, Bu. Ya, kasihan. Nanti pas saturasinya kurang dari 50, bahaya, Bu, mengap-mengap. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Ya. Ngaji. Coba. Ditunggu. Ditunggu waktu yang tepat. Ya. Kalau bisa mah biar seneng dulu hatinya. Diajak makan dulu, seneng kan hatinya ya. Ibu diajak makan seneng nggak, Bu? Seneng. Ya, Bu dokter ngajak makan. Wah, seneng banget ya. Ya, dibuat seneng dulu hatinya. Kayak Rasulullah SAW tuh menasehati orang, ya, dibuat seneng dulu. Makanya ketika mereka mau berbuat buruk tuh kaget. Dan kita harus berlapang dada. Apa itu lapang dada? Lapang dada itu as-safhu dalam bahasa agama, Al-Quran ya. Itu lebih tinggi daripada memaafkan. Kalau memaafkan, ibu itu ya, ibu misalnya nih kesel sama anak. Kata Allah kan, inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di antara pasangan hidup dan anak-anak kita akan ada yang menjadi musuh bagi kita. Kalau kita memaafkan, kita berlapang dada, kita mengampuni mereka, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah sebut maaf dulu? Karena maaf itu semua bisa orang. Tapi menghilangkan kekesalan, susah nggak? Jangankan sama orang lain. Ibu sama suami ibu, sama anak ibu, menghilangkan kekesalan itu susah nggak? Bener nggak? Makanya harus ada lapang dada di sana. Lapang dada itu adalah apa? Izalatu athari danbi fin nafsi. Menghilangkan bekas dosa dalam dada. Itu namanya lapang dada. Maksudnya jangan ada kekesalan lagi. Sudah lapang dada. Ya. Kalau kita jangan hanya memaafkan tapi berlapang dada. Kenapa? Kalau maaf bisa saja masih ada kesel. Ada orang berbuat buruk sama kita, udah saya maafkan, iya. Tapi di hatinya suka kesel. Bener gak? Bukti naon diomongkan gitu kangen mah. Ya, diomongin. Tapi kalau berlapang dada tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Rasulullah SAW itu bukan main. Dibuat senang dulu orang. Ketika Futuh Mekah, itu dimaafkan oleh Rasul. Idhabu fa'antum mutlaqa. Pergilah kalian semua bebas. Hanya beberapa orang yang dihukum oleh Rasul. Semua yang sudah gusar, sudah menganggap Nabi bakal balas dendam, kaget semua. Ternyata dimaafkan. Tapi bukan hanya maaf ternyata Rasulullah SAW itu. Lapang dada. Ketika tawaf di Ka'bah,
ketika Futuh Mekah, ada namanya Fudalah bin Ubaid. Mau bunuh Nabi, sudah bawa pisau. Ikut tawaf. Ditanya oleh Nabi, Fudalah? Engkau Fudalah? Iya wahai Rasulullah. Ditanya. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang telah engkau niatkan dalam hatimu? Kaget itu. Enggak wahai Rasulullah, enggak. Hatiku yang mengingat Allah. Lalu Nabi hanya menasehati, ya. Istagfirillah, engkau mintalah ampun kepada Allah. Bukan main. Orang mau bunuh Nabi, ikut tawaf mau bunuh Nabi. Dia kasih tahu oleh Allah, nih orang mau bunuh Nabi. Dia cuma ditanya, engkau namanya Fudalah? Padahal nggak pernah tahu Nabi itu namanya Fudalah. Dikasih tahu oleh Allah. Iya Rasulullah. Apa yang diniatkan dalam hatimu? Kaget. Kaget nggak? Kaget. Lalu hanya oleh Nabi bukan hanya dimaafkan lapang dada. Tidak ada rasa. Ya, tidak ada rasa lagi. Engkau mintalah ampun kepada Allah. Lalu setelah itu Nabi memegang dadanya Fudalah. Apa kata Fudalah? Itu katanya tidak ada orang lebih aku cintai daripada Rasulullah. Ya, itu manfaat lapang dada. Jadi ibu cari momen yang tepat untuk menasehati orang. Ya, cari momen yang tepat. Sebagaimana Nabi cari momen yang tepat menasehati orang. Nah, cari momen yang tepat. Terus kalau orang itu nggak terima, ya lapang dada. Ya, jadi tidak mesti saya harus nasihati, saat itu juga nasihati. Bisa jadi efeknya negatif. Wallahu a'lam. Cukup, Bu? Sudah jam. Iya, betul. Iya, Rasul itu kan memaafkan. Tapi Rasul itu kan tidak hanya punya sifat maaf, sifat lapang dada. Ketika Wahsy itu datang ke majelis Rasulullah, dia bertobat, minta maaf, Rasul maafkan, dan Rasul tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan Wahsy. Itu bukti lapang dadanya Rasulullah SAW. Hanya Rasul minta, kalau engkau datang ke majelisku, jangan sampai aku melihatmu, takut aku ingat lagi. Ya, wajar nggak kalau kayak gitu? Wajar, takut memorinya ingat. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga kan begitu ya. Ya, sudahlah ada semacam traumatik. Ya, kalau bertemu dengan hal tersebut trauma. Rasul itu ingat saking cintanya kepada pamannya, ya itu Rasul itu sampai begitu ke Wahsy, engkau kalau mau datang ke majelis taklimku, ya jangan terlihat oleh aku. Ya, aku takut ingat lagi. Ya, kepada Hamzah pamanku. Akhirnya Wahsy kalau hadir majelis taklim itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Pas suatu kali memerangi nabi palsu. Wah, kesempatan Wahsy mau menebus kesalahannya. Ya, akhirnya dia yang membunuh nabi palsu tersebut. Sudah Wahsy ini merasa wah seneng banget. Ya, merasa sudah menebus kesalahannya kepada Rasulullah SAW. Allah a'lam. Cukup, Bu. Cekap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.